setelah dipantau pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg. Mungkinkah Cyrus Margono bisa dipanggil timnas U33? Pada Rabu kemarin, para supporter Garuda dibuat heboh oleh unggahan Sjoerd Woudenberg di media sosial Instagram. Sang pelatih kiper timnas Indonesia mengunggah foto bersama Cyrus Margono, yang pada saat ini bermain di klub Liga Kosovo, KF Dukakjini. Ex-pelatih kiper Dewa United itu membeberkan bahwa dirinya hanya memantau para kiper yang tersedia, namun tidak menjamin apapun soal Cyrus Margono. Margono merupakan kiper keturunan Amerika Serikat dan Indonesia. Pada Maret 2024, dia memutuskan disumpah sebagai WNI tanpa menjalani proses naturalisasi. Namun, Shin Tae-yong mengabaikannya dan bahkan tidak membawanya ke Piala Asia U23 2024 yang digelar sebulan setelah Margono disumpah jadi WNI. Pada saat ini, Margono masih berusia 23 tahun, itu artinya dia masih bisa bermain untuk timnas Indonesia U23. Sayangnya tidak, Margono kelahiran November 2001 dan akan berusia 24 tahun pada tahun ini, yang berarti melewati usia yang ditetapkan. Peraturan AFC pada Piala Asia U23 2024 menyatakan bahwa batas usia untuk memperkuat sebuah tim di ajang tersebut adalah kelahiran 2001. Cyrus Margono kini hanya bisa berharap agar dirinya cukup bagus untuk bisa masuk ke tim senior, yang sudah diperkuat oleh Maarten Paes dan Emil Audero. Sejauh ini, kiper kelahiran New York itu tampil cukup baik di KF Dukakjini, dengan meraih 4 clean sheet dari 10 laga. Pascal Struijk mengantongi izin dari FIFA untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun dia perlu melalui proses naturalisasi untuk melakukan hal itu. Nama Pascal Struijk belakangan sedang hangat diperbincangkan seiring dengan kehadiran sang bek tengah berusia 25 tahun di dekat Patrick Kluivert. Hal itu terjadi ketika Oxford United bermain menghadapi Leeds United. Dalam laga itu, Patrick Kluivert beserta tim kepelatihan timnas Indonesia hadir untuk menyaksikan Ole Romeni sekaligus menemui Marcelino Ferdinand. Namun, ada yang mencuri perhatian dalam pertandingan itu, lantaran sang pelatih timnas Indonesia duduk di dekat Pascal Struijk di tribun penonton. Mereka sempat tertangkap kamera berada dalam frame yang sama, dan itu menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Sebab Struijk merupakan pemain keturunan Indonesia yang besar di Belanda. Sejauh ini dia belum pernah melakukan debut di timnas Belanda. Dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Struijk pernah mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Kakeknya bernama Peter Weidemuller yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Hal ini membuatnya eligible di mata FIFA. Timnas Indonesia akan semakin tangguh jika memiliki pemain sekaliber Pascal Struijk yang punya nilai pasaran hingga 16 juta euro, menurut Transfermarkt. Jika dia bersedia dinaturalisasi, maka Struijk akan menjadi pemain termahal di skuad Garuda, melewati Maes Hilgers yang pada saat ini menyandang status tersebut. Nama Miliano Jonathans tengah mencuat sebagai calon pemain naturalisasi yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Pemain muda berusia 20 tahun ini kini memperkuat klub Eredivisie, FC Utrecht, dan disebut-sebut akan mengunjungi Indonesia pada Maret 2025. Lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004, Miliano memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Garis keturunan inilah yang membuatnya masuk radar PSSI yang tengah memburu pemain diaspora untuk memperkuat tim nasional. Keinginan Miliano untuk membela timnas Indonesia sempat diragukan. Namun, belakangan ini indikasi keseriusannya makin terlihat. Bahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa potensi Miliano besar, meskipun ia menegaskan bahwa proses naturalisasi harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh ada titipan pemain. Meski begitu, baik Erick maupun anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada proses resmi naturalisasi atas nama Miliano. Termasuk kedatangan ayah Miliano ke Indonesia baru-baru ini, yang disebut tidak berkaitan langsung dengan isu naturalisasi. Meski proses naturalisasi Miliano Jonathans belum dimulai secara resmi,
bakatnya tak bisa diabaikan. Pemain muda serba bisa yang tampil gemilang di Belanda ini berpotensi besar menjadi senjata baru di lini serang timnas Indonesia, khususnya di sektor kanan. Jika proses berjalan lancar, tim Garuda bisa mendapatkan tambahan amunisi penting untuk masa depan. Bek timnas Indonesia Mees Hilgers gabung Malaga pada bursa transfer musim panas 2025. Spekulasi itu muncul karena di stories Instagramnya pada Jumat sore WIB, Mees Hilgers membagikan sedang berada di Malaga, Spanyol. Kemudian pertanyaan muncul, apa mungkin Mees Hilgers ke Malaga untuk liburan? Peluang itu kecil, mengingat FC Twente memproteksi benar pemain mereka yang mengalami cedera. Namun, jika untuk mengurus proses transfer, peluang itu sangat besar. FC Twente disinyalir takkan keberatan mengizinkan sang pemain pergi mengurus proses transfer. Terlebih dalam beberapa pemberitaan media Belanda Twente Insight, ada 3 pemain bintang FC Twente yang akan meninggalkan mereka pada bursa transfer musim panas 2025. Medio Februari 2025, Football Transfer mengabarkan Mees Hilgers masuk radar Valencia. Valencia tertarik mendatangkan Mees Hilgers sebagai antisipasi jika mereka ditinggal Christian Mosquera yang dibidik Juventus. Jika hengkang ke Valencia, bek 23 tahun ini merasakan atmosfer kasta teratas Liga Spanyol, La Liga. Namun, beda halnya jika hengkang ke Malaga. Saat ini Malaga bermain di kasta kedua Liga Spanyol, Segunda Division. Hingga pekan ke-36 Liga 2 Spanyol 2024-2025, Malaga duduk di posisi 17 dengan 43 angka. Pascal Struijk pernah ada di titik kesal karena digantung oleh timnas Belanda. Meski karirnya cukup gemilang, ia belum pernah membela Oranje. Bek berusia 25 tahun tersebut merupakan kapten dari Leeds United dan punya pengalaman bermain di Premier League, tapi panggilan memperkuat Belanda belum juga datang. Pascal Struijk sebetulnya sudah sempat membela Belanda di timnas kelompok umur. Pada 2016 ia dipanggil memperkuat Belanda U17 oleh pelatih Kees van Wonderen. Struijk masuk ke dalam tim U17 yang mentas di Euro U17 2016, tapi ia hanya dimainkan 2 kali. Pascal Struijk sendiri memiliki darah keturunan Indonesia. Saat PSSI gencar menaturalisasi pemain keturunan, nama Struijk diharapkan bisa menjadi salah satu targetnya. Pascal Struijk mungkin lahir dan besar di Eropa, tetapi jejak darah Indonesia turut mengalir dalam dirinya. Pemain belakang Leeds United ini lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999, dari keluarga multikultural. Menariknya, garis keturunan Indonesia berasal dari kakek dan neneknya di pihak ayah, yang memberikan nuansa khas dalam perjalanan hidup dan karier sepak bolanya.